Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah ibu merasa senang sekali bisa berada di ruangan ini, yang tentunya kita akan sama-sama melakukan satu kegiatan yang bermanfaat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Hatma Tasbih. Ibu biasa dipanggil Ibu Hatma. Ibu berasal dari Kolaka Utara dan Ibu adalah salah satu mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, anandaku sekalian, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu layanan penguasaan konten. Ada yang tahu apa itu layanan penguasaan konten? Nah, di sini konten sendiri adalah isi dari sebuah keterampilan. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak dan seharusnya memiliki berbagai keterampilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Layanan penguasaan konten sendiri adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntunan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Dalam kegiatan siswa memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, siswa perlu memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan belajarnya. Nah, agar kegiatan belajarnya berhasil, siswa perlu konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu konsentrasi lebih lanjut, nah ada sebuah cerita tentang dua siswa yang berbeda. Ketika di dalam kelas, guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Siswa A memperhatikan dan mengamati apa yang sedang dijelaskan oleh gurunya. Sedangkan siswa B tidak memperhatikan dan tidak mengamati apa yang sedang dijelaskan oleh gurunya. Lalu, ketika ulangan yang didapat seorang siswa otomatis lebih besar yang didapatkan adalah siswa A dibanding siswa B. Nah, Ananda, apa yang kita bisa ambil dari contoh cerita tersebut? Konsentrasi akan meningkatkan kualitas aktivitas kita ketika berkonsentrasi tentang apa yang diajarkan oleh guru kita. Maka ketika menjawab soal ujian akan efektivitas karena pikiran kita dikendalikan dan diatur. Mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan. Dan percaya diri dalam menjawab soal ulangan karena konsentrasi akan membuat ingatan semakin tajam. Nah, tadi contohnya siswa A dan siswa B mendapatkan nilai otomatis yang lebih besar adalah nilai siswa A. Karena di sini konsentrasi membuat ingatan semakin tajam. Lalu dengan berkonsentrasi, ketika guru menjelaskan secara tidak langsung, kita ini sedang melatih daya ingat dan memori kita. Lalu ada kegiatan efektif perlu diperhatikan bagaimana aturan dan tata cara bagaimana mengikuti kegiatan ini ya. Nanti Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang konsentrasi belajar. Lalu selama Ibu menerapkan, silahkan perkenankan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar terdiri atas dua kata, yaitu konsentrasi dan belajar. Di mana untuk pengertiannya di sini berbeda-beda ya.
Konsentrasi menurut Hornby dan Sioyo mendefinisikan dalam bukunya bahwa konsentrasi belajar adalah pemusatan atau pengerahan perhatian pekerjaannya atau aktivitasnya, sedangkan belajar menurut Tabrani dan kawan-kawan, definisi belajar dalam arti luas ialah proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap sikap dan nilai-nilai pengetahuan dan ketangkapan dalam berbagai bidang atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan atau pengalaman yang terorganisasi. Nah, adapun aspek-aspek konsentrasi belajar menurut Nugroho yaitu yang pertama, pemusatan pemikiran. Pemusatan pemikiran yaitu suatu keadaan belajar yang membutuhkan ketenangan, kenyamanan, perhatian seseorang dalam memahami isi pelajaran yang dihadapi. Yang kedua, motivasi. Motivasi di sini yaitu keinginan dan dorongan yang terdapat dalam diri individu untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, rasa khawatir. Rasa khawatir di sini yaitu perasaan yang tidak tenang karena seseorang merasa tidak optimal dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang keempat, perasaan tertekan. Perasaan tertekan di sini yaitu perasaan seseorang yang bukan dari individu melainkan dorongan dan tuntunan dari orang lain maupun lingkungannya. Gangguan pemikiran yaitu hambatan seseorang yang berasal dari dalam individu sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah pribadi individu itu sendiri. Kemudian yang keenam, gangguan kepanikan. Gangguan kepanikan yaitu hambatan untuk berkonsentrasi dalam bentuk rasa was-was dalam menunggu hasil yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan oleh orang lain tersebut. Kemudian yang ketujuh, kesiapan belajar. Kesiapan belajar di sini yaitu keadaan seseorang yang sudah siap dan menerima pelajaran sehingga individu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Adapun ciri-ciri siswa yang dapat berkonsentrasi belajar berkaitan dengan perilaku belajar yang meliputi yang pertama, perilaku kognitif. Perilaku kognitif yaitu perilaku yang menyangkut masalah pengetahuan, informasi, dan masalah mapan intelektual. Pada perilaku kognitif ini, siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan kesiapan pengetahuan yang dapat segera muncul bila diperlukan. Contohnya ketika guru sedang menjelaskan dan menanyakan salah satu materinya. Di sini kesiapan pengetahuan yang dapat segera muncul itu diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Komprehensif dalam penafsiran informasi, ketika mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh, mampu mengadakan analisis desistensis pengetahuan yang diperoleh. Nah, yang kedua, perilaku afektif. Perilaku afektif di sini yaitu perilaku yang berupa sikap atau apersepsi. Nah, pada perilaku ini, siswa memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan adanya penerimaan yaitu tingkat perhatian tertentu. Lalu kedua respon yaitu keinginan untuk mereaksi bahan yang diajarkan, mengemukakan suatu pandangan atau keputusan dengan integrasi dari suatu keyakinan atau ide dan sikap seseorang.
Kemudian yang ketiga yaitu perilaku psikomotor. Perilaku psikomotor yaitu perilaku siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan adanya gerakan anggota badan yang tepat atau sesuai dengan petunjuk guru. Lalu komunikasi nonverbal yaitu ekspresi muka dan gerakan yang penuh dengan arti agar siswa dapat memahami dengan jelas apa yang disampaikan. Kemudian yang keempat, perilaku berbahasa. Perilaku berbahasa yaitu perilaku siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan adanya aktivitas berbahasa yang terkoordinasi dengan baik dan benar. Adapun manfaat dari konsentrasi belajar, yang pertama, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Yang kedua, siswa dapat dipastikan bahwa siswa yang berkonsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga aktif, jadi konsentrasi juga dapat dijadikan sebagai suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Yang ketiga, menambahkan semangat, memotivasi siswa untuk lebih beraktivitas dan belajar. Yang keempat, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, susunan belajar menjadi semakin kondusif. Yang keenam, memudahkan siswa mendapatkan pengalaman yang baru. Yang ketujuh, munculnya hal-hal positif, misalnya pada siswa tidak mau menghayal ketika di dalam kelas. Nah, Ananda, tentunya dalam konsentrasi belajar juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Lingkungan itu dapat mempengaruhi kemampuan dalam berkonsentrasi. Nah, siswa akan dapat memaksimalkan konsentrasinya jika siswa dapat mengetahui faktor apa saja berpengaruh terhadap konsentrasi. Siswa mampu menggunakan kemampuan tersebut pada saat dan suasana yang tepat. Adapun faktor lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar, yang pertama yaitu suara, yang kedua yaitu pencahayaan, yang ketiga yaitu temperatur, dan yang keempat yaitu desain belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu suara. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap suara. Ada yang menyukai belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat ramai, dan belajar bersama teman. Tetapi ada juga siswa yang hanya dapat belajar di tempat yang tenang tanpa ada suara, dan ada juga siswa yang dapat belajar di tempat apapun. Kemudian yang kedua yaitu pencahayaan. Pencahayaan merupakan salah satu faktor yang pengaruhnya kurang begitu dirasakan dibandingkan dengan pengaruh suara. Tetapi terdapat juga seorang atau siswa yang senang belajar di tempat terang ataupun di tempat gelap. Tetapi kenyamanan siswa juga dapat digolongkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di dalam ruangan maupun bangunan. Kemudian yang ketiga yaitu temperatur. Temperatur sama seperti faktor pencahayaan yang lain. Faktor temperatur juga merupakan faktor yang pengaruhnya tidak biasa dirasakan dibanding suara. Tetapi terdapat juga siswa yang senang belajar di tempat dingin atau senang belajar di tempat yang hangat, dan juga senang di tempat keduanya. Nah, yang keempat yaitu desain belajar. Desain belajar merupakan salah satu faktor yang memiliki yaitu sebagai media atau sarana dari belajar. Misalnya terdapat seseorang yang senang belajar di tempat santai sambil duduk di kursi atau sofa, di tempat tidur maupun di karpet. Cara mendesain media dengan suasana belajar merupakan salah satu cara yang dapat membuat kita lebih berkonsentrasi. Kemudian yang kedua yang merupakan faktor dari konsentrasi belajar, yang kedua yaitu modalitas belajar. Yang menentukan siswa dapat memproses informasi yang diterima yaitu konsentrasi dalam belajar dan
kreativitas guru dalam mengembangkan strategi dan metode pelajaran di kelas akan meningkatkan konsentrasi belajar siswa sehingga hasil belajar akan meningkat pula. Jadi semakin banyak informasi yang diterima atau diserap oleh siswa, maka kemampuan berkonsentrasi harus semakin baik dan fokus dalam setiap proses pembelajaran. Banyak cara yang ditawarkan oleh para ahli dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Misalnya dengan cara meningkatkan gelombang alfa dan setiap siswa dapat berkonsentrasi dengan baik. Kemudian dapat juga mengatur posisi tubuh pada saat mempelajari materi informasi sesuai dengan konsentrasi siswa itu sendiri. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu pergaulan. Pergaulan dapat juga mempengaruhi siswa dalam menerima pelajaran. Perilaku dalam pergaulan mereka dapat mempengaruhi konsentrasi belajar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama, faktor teknologi. Faktor teknologi yang berkembang saat ini seperti televisi, internet, dan lain-lain. Ini sangat berpengaruh terhadap sikap perilaku siswa. Kemudian faktor psikologi. Faktor psikologi juga dapat mempengaruhi bagaimana sikap dan perilaku siswa dalam berkonsentrasi. Misalnya karena adanya masalah dalam lingkungan sekitar dengan keluarga tentunya akan mempengaruhi keadaan psikologi siswa. Karena siswa akan kehilangan semangat dan konsentrasi belajar mereka tentunya akan berpengaruh juga terhadap tingkat konsentrasi siswa yang akan semakin menurun. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih berkonsentrasi lagi dalam belajar ya. Mungkin hanya itu dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.